Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasirames TV. Masih bersama saya Mas Topan. Pernah nggak sahabat semua menyimpan uang atau perhiasan di suatu tempat yang menurut teman-teman semua itu dirasa sudah sangat aman, tapi tiba-tiba uang atau perhiasan itu hilang entah kemana tanpa ada tanda-tanda bahwa ada orang yang sudah mengambilnya. Bisa jadi uang atau perhiasan teman-teman itu hilang karena diambil oleh jin yang bernama tuyul. Jadi tuyul ini adalah sebuah pesugihan makhluk halus atau jin yang berwujud anak kecil yang kepalanya itu gundul atau botak. Jika pada umumnya makhluk halus itu sukanya menakut-nakuti manusia seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, mereka suka menampakkan wujudnya dengan wujud yang seram. Berbeda halnya dengan tuyul. Karena tuyul ini daripada menakut-nakuti manusia, mereka lebih suka mencuri uang atau benda berharga milik manusia lalu mereka serahkan kepada tuan mereka. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh manusia dengan memelihara mereka sebagai pesugihan. Karena tuyul ini bisa bekerja mencarikan cuan bagi tuannya. Tuyul ini adalah makhluk gaib yang berwujud anak kecil. Wujudnya itu menyerupai anak kecil yang berumur sekitar 3-5 tahunan. Jadi sifat dan tingkah lakunya pun sama seperti anak kecil pada umumnya. Karena sifat kekanak-kanakan dari tuyul inilah biasanya yang memelihara tuyul ini sebagai pesugihan adalah seorang suami dengan istri. Dalam memelihara pesugihan tuyul ini, suami istri itu memiliki tugasnya masing-masing. Sang istri itu biasanya bertugas menyusui tuyul. Karena tuyul itu cuma mau bekerja mencarikan uang buat tuannya itu jika dia sudah merasa kenyang setelah menyusu. Dan tugas dari suami biasanya tugasnya itu adalah menggendong dan membawa jalan-jalan si tuyul ini, biar si tuyul ini merasa senang dan mau mencarikan uang buat tuannya. Adapun beberapa ciri orang yang memelihara pesugihan tuyul ini. Penasaran? Cirinya apa saja? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, biasanya orang yang memelihara pesugihan tuyul ini terkhusus buat wanita atau si istri ya. Biasanya badannya itu sangat kurus. Biarpun dia itu makannya banyak, tapi badannya itu tetap terlihat kurus. Hal itu dikarenakan si tuyul ini meminta untuk menyusu ke wanita itu. Dan yang disusu atau dihisap itu bukan air susu atau ASI, melainkan darah dari si wanita pemelihara tuyul ini. Jadi ciri-ciri wanita yang memelihara pesugihan tuyul ini, biarpun dia bergelimang harta, perhiasannya banyak, mobilnya banyak, makannya pun juga banyak, tapi tubuhnya itu terlihat sangat kurus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Untuk sang suami atau laki-lakinya itu biasanya mereka mempunyai penyakit punggung. Hal itu dikarenakan mereka itu sering sekali menggendong tuyul. Sedangkan tuyul ini kan makhluk gaib yang mempunyai energi negatif. Jadi saat si tuannya ini menggendong tuyul di punggungnya, si tuyul ini sedang mentransfer energi negatif di punggung tuannya. Sehingga orang yang memelihara pesugihan tuyul itu sering merasa sakit punggung. Yang ketiga, ciri-ciri orang memelihara pesugihan tuyul. Ini masih ciri-ciri untuk suami atau laki-lakinya ya. Biasanya mereka itu jalannya bungkuk dan kedua tangannya itu berada di posisi belakang badan. Kenapa mereka kalau jalan itu terlihat bungkuk dan kedua tangannya itu ada di posisi belakang badan? Hal itu karena mereka itu sebenarnya sedang menggendong tuyul. Dan kita sebagai orang awam, kita tidak bisa melihat tuyul yang sedang digendong orang tersebut. Tapi kalau untuk orang-orang yang indigo, pasti mereka tahu dan paham kalau orang tersebut sedang menggendong tuyul.
Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang memelihara pesugihan tuyul, biasanya pasangan suami istri ini sering keguguran. Hal itu dikarenakan pesugihan tuyul ini juga meminta tumbal, dan biasanya yang diminta itu adalah tumbal janin dari si istri. Maka dari itu biasanya ciri-ciri orang yang memelihara pesugihan tuyul ini, yaitu sering keguguran saat hamil. Tapi teman-teman semua nggak perlu khawatir dengan pesugihan tuyul ini, karena ada beberapa tips dan trik supaya uang dan harta benda kita ini terhindar dari aksi pencurian dari si tuyul ini. Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bisa menaruh bawang merah dan bawang putih di tempat kita menyimpan uang itu. Hal itu dikarenakan si tuyul ini dipercaya tidak menyukai bau menyengat dari bawang merah dan bawang putih itu. Yang kedua, kita bisa menaruh kaca atau cermin kecil di tempat kita biasa menyimpan uang. Hal itu dikarenakan si tuyul ini juga tidak menyukai cermin. Yang ketiga, kita bisa menaruh baskom yang berisi kepiting. Jika bawang merah dan bawang putih dan kaca itu tidak disukai oleh tuyul, tapi berbeda halnya dengan kepiting, karena kepiting ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh tuyul. Jadi saat tuyul ini mau mencuri uang kita, saat dia melihat ada kepiting, dia akan bermain-main dengan kepiting sampai dia lupa niat awalnya untuk mencuri uang yang kita miliki tersebut. Dan yang keempat, diperbanyak doa dan membaca Al-Quran. Karena rumah yang penghuninya itu sering membaca Al-Quran, rumah tersebut akan memancarkan aura yang positif, dan tuyul itu pun tidak akan berani masuk ke rumah tersebut. Oke, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai pesugihan tuyul. Jika ada informasi yang kurang tepat dan teman-teman semua ingin meluruskan atau menambahi info lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Ketemu aku di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.